فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini seingat saya pernah dibacakan meskipun pada pembahasan yang berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada yang lebih di bawah kalian. Jangan lihat kepada yang lebih di atas kalian. Maka dengan demikian akan lebih mungkin bagi kalian untuk bersyukur kepada Allah, tidak meremehkan kenikmatan Allah sedikit pun. Ketika seseorang sudah latah atau euforia, dia pengennya ikut-ikutan atau pengennya silau dengan sebagaimana orang lain miliki padahal itu lebih tinggi darinya, maka dia tidak akan bisa merasa puas. Selalu kurang, selalu kurang. Sudah punya 2, dia lihatnya kepada yang punya 4. Maka dia pengen punya 4. Sudah punya 4, dia pengennya melihat kepada yang punya 10. Maka dia pengen punya 10. Tapi kalau orang punya 2, dia lihat kepada yang hanya punya 1 atau bahkan tidak punya sama sekali, dia akan bersyukur. Dan hadis ke-19 ini merupakan konsep tuntunan Nabi SAW ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara bersyukur? Lihat kepada yang di bawah. Lihat kepada yang berada di bawah kita. Kita kalau berkendaraan misalnya, kemudian tiba-tiba kita berhenti di lampu merah misalnya, kanan kiri kita ternyata kendaraannya lebih keren, lebih baru. Kalau perlu ghadul basar aja. Kalau kita melihatnya kepada yang itu, kita langsung merasa kecil. Ternyata kendaraan milikku sudah tua ya. Sudah muncul kendaraan-kendaraan baru, keluaran baru. Keluaran anyar katanya. Padahal di belakang ada yang lebih tua dari kita usia kendaraannya. Di belakang lagi ada yang ternyata kena terik matahari kepanasan. Di belakangnya lagi ada yang kehujanan. Kalau lihatnya kepada yang kanan dan kiri, dia akan silau, merasa kurang. Tapi kalau dia lihatnya kepada yang di bawah dia, yang di belakang dia, dia akan bersyukur, alhamdulillah. Yang lain jalan kaki, kepanasan, kehujanan, saya tidak. Yang lain kakinya kecapean, letih, saya tidak. Ini konsep tuntunan Islam yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menggambarkan perintahnya tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." Pada surat Saba ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Dawud, beramallah sebagai bentuk syukur. Beramallah sebagai bentuk syukur.
Karena hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Karenanya kata para ulama rahimahumullah, hadirin sekalian, bersyukur itu tidak cukup hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Nggak cukup. Karena kalau dengan mengucapkan alhamdulillah, orang kemudian dinilai bersyukur, berarti semuanya bersyukur. Padahal Allah berfirman, hanya sedikit saja dari hambaku yang bersyukur. Saya ulangi. Ayat 13 dalam surat Saba, Allah berfirman, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Dan hanya sedikit saja di antara hambaku yang bersyukur. Dan hanya sedikit saja di antara hambaku yang bersyukur. Kalau dengan mengucapkan alhamdulillah seseorang itu langsung dikatakan bersyukur, berarti semua kaum muslimin insya Allah sudah bersyukur. Karena sudah mengucapkan alhamdulillah. Terus bagaimana kita memahami makna Allah wa qalilum min ibadiyas syakur? Sedikit saja hambaku yang bersyukur. Karena memang syukur yang dimaksud di sini adalah syukur yang lebih hakiki, yaitu yang tercermin pada amal. I'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarga Dawud, maksudnya adalah putranya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Beramallah sebagai syukur. Begitu juga Nabi SAW. Salat malam, kakinya bengkak, istri beliau terjaga, iba melihat apa yang beliau alami. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau adalah hamba yang telah diampuni dosa-dosa dahulu dan yang akan datang? Benar wahai Aisyah. Kemudian Aisyah bertanya lagi, Rasul, kenapa engkau lakukan sedemikian hebat salat malam? Saking panjangnya bengkak kakimu. Maka kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah bagiku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Tidak pantaskah bagiku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Disebutkan dalam sejarah para nabi bahwa Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Berapa usia dakwahnya? 950 tahun. Kalau mau dikisahkan bagaimana cerita beliau, mungkin lebih tepat beliau itu kalau dikatakan penyabar. Saking panjangnya usia dakwah beliau, tetapi beliau terus tegar 950 tahun. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beliau innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam adalah hamba yang pandai bersyukur. Apakah disebutkan Nabi Nuh alaihi salam 'abdan sabura? Tidak. Apakah beliau tidak menyabar? Kesabaran beliau tidak perlu diragukan. Tapi di tengah ujian yang mengharuskan beliau bersabar, ternyata beliau bersyukur. Orang kalau ditimpa terus dengan musibah terus musibah. Sabar. Jadi wajar. Tapi orang kalau musibah, ternyata diberi predikat pandai bersyukur. Itu berarti dia bersyukur sekalipun dalam kondisi. Maka istimewa Nabi Nuh alaihi salam yang selayaknya beliau itu diberikan predikat sabura, penyabar, tapi ternyata Allah nyatakan syakura.
Pandai bersyukur. Karena kalau dia melihatnya kepada yang di atas, melihatnya hanya sisi yang menyilaukan, ya dia susah untuk bersyukur. Tapi kalau dia lihat kepada yang di bawah, maka dia akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menilik kembali potret kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum. Mereka kalau dikatakan kaya, ya bukan kaya raya juga, tapi bukan miskin juga. Yang paling penting adalah bagaimana meneladani mereka saat menjalankan semua itu. Nabi pernah makan dengan makanan yang paling enak. Nabi pernah makan dengan makanan yang biasa. Nabi pernah makan yang ala kadarnya. Bahkan Nabi juga pernah tidak makan selama 3 purnama berlalu. Dari semua potret tersebut, kita mungkin baru melewati yang makannya enak banget, enak biasa, biasa saja. Kita belum pernah melewati masa di mana kita tidak makan apa-apa di dalam 3 purnama berlalu. Dan Nabi nggak sendirian, bersama keluarganya, semua begitu. Apakah Nabi SAW sengaja untuk melakukannya? Bukan. Karena keterbatasan, iya. Kau beliau tidak meminta kepada para sahabatnya, Nabi tidak bermental tangan di bawah. Beliau merasa terhormat. Ketika Nabi SAW sekiranya hanya memiliki beberapa butir kurma untuk dimakan, itu tidak menghalangi beliau untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Nabi SAW pernah mengetuk pintu rumah mengetuk pintu bilik istrinya. Hal min ta'am, wahai istriku, ada makanankah? Tidak ada Rasul, hanya air. Ketuk pintu lagi, bilik istri beliau yang lain. Ada makanan wahai istriku? Enggak ada Rasul, hanya ada air. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Semuanya hanya punya air. Istri-istri Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, "Idzan ana shaim." Kalau begitu hari ini aku puasa. Bukan putus asa. Bukan hopeless kata sebagian anak muda zaman sekarang. Aneh. Karena makanan. Puasa. Kondisi keterbatasan tersebut tidak menjadikan beliau kemudian mengeluh. Tapi bersyukur dengan itu beliau bisa berpuasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada akhir hayatnya pernah menggadaikan, bayangkan menggadaikan baju besi perangnya itu. Menggadaikan itu karena beliau tidak memiliki kepingan dinar atau dirham yang bisa dipergunakan untuk membeli sesuatu yang merupakan hajat keluarganya. Nabi punya harta berupa baju besi perang. Dibawa ke pasar, digadaikan kepada Yahudi untuk mendapatkan beberapa karung gandum. Inilah yang beliau berikan sebagai nafkah kepada keluarganya agar mereka tidak lapar. Dan sampai akhir hayatnya Nabi SAW belum menebus baju besi tersebut. Karena gandum tadi harganya jauh di bawah nilai baju besi tersebut, maka seperti impas saja. Nabi tidak punya hutang. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW sampai begitu, kita begitu insya Allah. Maka kalau melihat ini semua, ambil keteladanannya. Lihat kepada yang lebih di bawah,
Jangan lihat kepada yang lebih di atas. Itulah yang dapat membuat kita lebih mungkin untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.